Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, atas izin Allah kita kembali dalam majelis kita yang akan menyelesaikan pembelajaran kita tentang saum Syawal ya. Tinggal 3 pasal lagi pembahasan ya. Seharusnya beres kemarin ya, cuman ada ditelat-telat gitu ya waktunya. Jadi terlalu pendek ya, 15 menit gitu ya. Supaya nanti saran saya nantinya lebih siap ya, sebelum 6:30 itu udah siap, supaya tidak dekat-dekat waktu azan gitu ya. Walaupun memang uzur ya, uzurnya itu menuntut ilmu ya, tidak apa-apa. Cuman ini saran dari saya supaya waktunya agak lapang ya untuk membahas. Baik, masuk. Masih tentang kaifiat kaifiat saum Syawal. Kemarin tentang masalah qada dulu atau saum Syawal dulu ya. Ini juga belum dibahas secara lengkap ya. Intinya kalau tentang yang membolehkan ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja seseorang mendahulukan saum Syawal dulu, kemudian qada boleh. Ini ada juga ya keterangan yang lain di buku Andaikan Ramadan ini takhirmu ya. Cuman di sini juga sudah cukup sebenarnya penjelasan yang dalam Telegram belajar tauhid ya. Jadi hukumnya itu boleh-boleh saja. Artinya tidak wajib kita kalau punya tanggungan saum Ramadan tidak wajib qada dulu ya, kemudian saum Syawal. Karena di sini dikatakan memang ada dalam hadisnya ya, man shoma Ramadan summa atsbahu sittan ya, kalau pendapat yang pertama yang mengatakan wajib qada dulu kemudian saum Syawal. Jadi kata summa itu menunjukkan adanya urutan, dan orang yang saum Syawal sebelum mengqada tidak dapat dikatakan seperti hadis di atas ya. Ini pendapatnya dari Imam Al-Hambali ya, dan juga dari Syafi'iyah. Yang kedua, boleh saum Syawal sebelum qada. Nah, ini yang merupakan turunan atau derivat ya dari topik
mendahulukan saum sunnah sebelum mengqadha saum wajib ya. Ini adalah pendapat dari jumhur ya, alim ulama. Nah, ini yang dikuatkan ya. Di antaranya yang pertama, dalam hadis Abu Ayyub tercantum redaksi yang menunjukkan adanya kelapangan ya dalam pelaksanaan saum Syawal. Dalam riwayat yang Ibnu Hibban dan An-Nasai tercantum wa'at bahu ya, bukan summa. Kalau yang tadi emang summa ya, di hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau yang ini wa'at bahu sitan ya. Kemudian juga riwayat Ahmad tercantum dengan redaksi man shoma Ramadan wasitan ya. Ini langsung wasitan ya, tidak pakai asba'a. Langsung wasitan min Syawal. Nah, pada redaksi yang hadis di atas yang dua tadi ya, yang disebut, maka ini tercantum kata wa ya, atau wa itu waw atof ya, tidak tercantum kata summa ya. Kalau summa itu dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, sehingga menunjukkan adanya kelapangan dalam melaksanakannya. Dan juga pelipat gandaan pahala yang terdapat dalam hadis Sauban ya, al-hasanatu bi asri amsa ini ditulis ya. Amsaluha ya. Kebaikan dilipat gandakan sebesar 10 kali lipat ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga diperoleh dan berlaku apabila saum Syawal dahulu kemudian qadanya atau diakhirkan. Nah, terus yang ketiga, setiap orang mendapati bulan Ramadan dan saum di sebagian hari Ramadan tetap tercakup sebagai orang yang menjumpai bulan Ramadan ya, dan saum Ramadan. Lihat di surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Meski di sejumlah Ramadan itu dia tidak saum dan baru mengqadanya di kemudian hari. Keempat, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185 ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dari walitukmilul ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan seterusnya al-ayah. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jika melihat ayat di atas, maka pendapat yang melarang seseorang saum Syawal sebelum mengqadha dengan alasan bilangan saum Ramadan belum sempurna, berarti konsekuensinya bahwa orang yang masih memiliki hutang ya, saum Ramadan meski hanya sehari tidak boleh bertakbir. Ini waktu hari Id ya. Dan sependek pengetahuan kami ya, tidak ada yang berpendapat demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu berandai-andai itu mah ya. Jadi kesimpulannya, pendapat yang tepat dalam hal ini adalah boleh ya mendahulukan saum Syawal meski belum mengqadha saum Ramadan. Namun jika memiliki waktu tentunya
yang lebih leluasa dan lebih komit ya, sebaiknya mendahulukan saum qada sebelum saum Syawal. Nah, itu tentang masalah kemarin ya, yang belum lengkap dibahasnya. Sekarang pembahasan tentang apakah saum qada bisa digabung dengan saum Syawal niatnya. Waduh ya. Praktis kieu amal teh. Saum qada digabung jeung saum Syawal. Halo. Nah, ini ya. Nih ada petunjuknya dari Ibnu Rajab rahimahullah. Kalau orang yang saum Syawal dan ingin menggabungnya dengan qada atau dengan saum Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan, bagaimana hukumnya? Waduh ya, ya guys. Menjawab masalah ini, tandaknya kita tahu dulu ya ilmunya. Kata Ibnu Rajab, apabila berkumpul dua ibadah dalam satu jenis, dalam satu waktu ya, salah satunya bukan karena qada mengganti, karena kalau qada itu wajib ya, atau mengikut pada ibadah lainnya, atau misalnya rawatib itu pengikut ya, rawatib itu sifatnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung jadi satu. Jadi menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu terbagi dua macam. Pertama, tidak mungkin digabung ya, yaitu kalau misalnya ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri ya, atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung ya. Contoh, ada yang ketinggalan sholat sunnah fajar ya, qabla subuh, sampai terbit matahari dan datang waktu sholat duha. Nah, di sini nggak bisa digabung gitunya, sholat sunnah fajar jeung waktu sholat duha gitunya. Aduh, itu ingat mah. Karena itu waktunya masing-masing ya, qabla subuh ya itu tersendiri, juga sholat duha itu tersendiri ya, nggak bisa digabung. Atau seorang yang mau sholat sunnah fajar dengan niat untuk sholat sunnah rawatib dan sholat fardu, waduh tilu-tiluna ya mah, maka tidak bisanya. Jadi nu wajib gabung jeung nu sunnah gitu. Waduh. Praktisnya. Karena sholat sunnah rawatib mengikut kepada sholat yang fardu. Jadi nggak bisa ya. Yang sholat rawatib tersendiri, fardu juga tersendiri, nggak bisa digabung. Jadi itu nggak bisa digabung ya. Yang kedua, ada yang bisa digabung. Misalnya maksud ibadahnya itu sekedar hanya untuk perbuatan tersebut, bukan ibadah tersendiri ya, maka bisa digabung. Contoh, seorang yang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang sholat sunnah fajar, maka dia ikut sholat sunnah dengan niat sholat sunnah fajar dan tahiyatul masjid, maka itu boleh, karena sholat sunnah tahiyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri ya. Ya, itu bukan ibadah tersendiri ya. Dan ya sama 2 rakaat gitu ya, di waktunya kan dia masuk masjid ya, yang lain kan sholatnya qobliyah subuh gitu kan, nggak masalah. Jadi jangan ribet-ribet gitu ya, tahiyatul masjid berdiri lagi, sholat qobliyah subuh gitunya, ribet gitu ya. Kamu kalau lihat waktu gitu ya, terlalu lama gitu, jedanya jadi terlalu lama, jadi nggak efektif gitu ya. Sedangkan kalau sholat subuh kan itu faedahnya dengan surat-surat yang agak panjang gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja, misalnya sholat tahiyatul masjid kemudian setelah salam dia sholat qobliyah subuh, boleh gitu. Cuman masalahnya sebenarnya ada kaidah yang
lebih cerdas gitu ya, yaitu digabung gitu ya, gabung tahiyatul masjid dengan qabla subuh, gabung aja. Ya di sini mah mungkin agak asing ya ilmu kimanya. Ya di pesantren Persis juga jarang diajarkan, tapi sebenarnya boleh, boleh itu ya, karena itu bukan tersendiri ya. Kalau yang tersendiri ya tadi sholat sunnah dengan sholat wajib, nggak bisa itu ya, tersendiri itu kan beda tujuan ya gitu. Iya, kalau tahiyatul masjid dengan qabla subuh kan satu waktu itu ya. Ya waktunya kan yang lain sedang qabla subuh, ya kita mau tahiyatul masjid gitu kan. Ya kita dua-duanya aja gitu. Praktis itu kan. Boleh itu. Dan pahalanya bisa double itu ya. Jadi 2 rakaat pahalanya double tuh kan. Siapa yang nggak mau gitu ya. Tuh ayah bonus mah tuhnya. Piraku gitu. Nah ini ya, makanya ilmu harus terbuka nih. Jangan kita terlalu mengagungkan pendapat-pendapat dari nenek moyang atau apa, pendapat dari guru-guru kita gitu ya. Justru kan ini ada ilmu baru. Ilmu itu terbuka gitu ya. Kita buka ilmu gitu ya, buka searching sumber gitu ya. Itu kan pasti ada saja. Ada saja yang baru gitu kan. Tidak harus mengikut pada guru-guru kita gitu ya. Karena kan yang namanya kebenaran bukan dari gurunya. Kebenaran ya dari dalil gitu. Lanjut ya. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kalau seseorang mau gabung saum syawal dengan qada, maka tidak bisa. Piraku teuing bisa banyak. Atau udah terlalu itu namanya. Jadi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh coba-coba gitu. Karena itu dua ibadah yang berbeda. Qada mah wajib, saum sunnah kan, yaitu syawal diantaranya kan, nggak bisa digabung ya. Dengan saum Daud misalnya, atau dengan 3 hari ya nggak bisa. Kecuali kalau misalnya saum sunnah syawal dengan saum 3 hari, atau dengan saum Daud ya, atau dengan Senin Kemis itu bisa, karena itu tidak tersendiri ya dalam satu waktu kan, waktunya misalnya bersamaan dengan Senin atau Kamis, ya kita niatnya double gitu ya, seperti tadi kan saum Syawal gabung aja dengan saum Kamisnya kan, itu bisa, jadi double gitu ya, niatnya double, pahala double gitu ya, bisa itu. Silakan baca gitu ya, kalau ini banyak penjelasannya. Satu pembahasan lagi ya. Nah, kalau misalnya keluar dari bulan Syawal, apakah bisa diqadha? Nah, ini kan misalnya kurang 3 harinya, wah sudah terlanjur bulan Zulqa'dah gitu ya. Apakah bisa diqadha saum Syawal? Diganti gitu ya. Nah, pertama ada yang mengatakan boleh, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Alasannya adalah mengkiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa diqadha apabila ada uzur seperti sholat ya. Yang kedua, tidak disyariatkan untuk mengqadha apabila telah keluar waktunya, keluar bulan Syawal ya, nggak boleh qadha, baik karena uzur atau tidak ya, karena waktunya sudah lewat. Inilah pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan pendapat kedua yang benar gitu ya, yang mendekati kebenaran. Karena qadha membutuhkan dalil khusus ya. Jadi harus ada dalil gitu ya kalau yang namanya qadha. Kalau ada misalnya qadha saum Syawal, berarti ada dalilnya. Dalilnya ada nggak coba? Nggak ada ya. Gitu. Harus ada dalil yang namanya qadha itu. Seperti qadha salat sunnah fajar itu emang ada dalilnya ya gitu.
Atau qada sholat kalau misalnya terlupa atau ketiduran, itu ada dalilnya ya. Tapi kalau ini nggak ada dalil gitu ya, jangan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada uzur atau tidak, maka tidak ada qada ya. Ya kita bisa lihat dalam keterangan yang lain, kalau misalnya dia tidak sanggup tapi dia sudah niat, maka kutiba lahu mislama kana yaf'alu uh, kama yaf'alu mukiman sohihan. Dia sudah ditulis ya seperti apa yang dia lakukan dalam mukim atau dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah ditulis pahalanya kalaupun tidak mampu ya. Asal niatnya itu tidak melambat-lambatkan ya, tidak sengaja melambat-lambatkan atau dia dapat uzur ya, itu wajar-wajar saja ya. Allahu a'lam bishawab. Yaitu selesai ya pembahasannya dari kaidah risalah tentang saum Syawal. Ini ada juga pembahasan tentang orang yang qada ya. Nanti bagaimana kaidah qada atau mengqada saum Ramadan yang tertinggal maksudnya. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya ya. Dan untuk nanti hari Senin itu nanti kita bahas seperti yang terjadwal lagi ya, yaitu akidah ya. Allahu a'lam. Walafu minkum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya masih punya hutang tahun kemarin bisa bayarnya tahun ini kuliah tahunnya punya hutang tahun kemarin ya mau bayar Ya. Kalau masih punya hutang tahun kemarin diganti tahun sekarang, ganti sekarang gitu ya. ya Ya. Kalau ada uzur ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi sebagian kalau misalnya nggak ada uzur itu harus fidyah dan harus qada gitu. Tapi kalau lebih cocoknya itu ya qada saja sih. Nggak usah fidyah gitu. Karena emang nggak ada asal usulnya gitu ya. Ya kalau misalnya ada uzur ya nggak apa-apa. Sekarang aja, tahun yang kemarin kan belum misalnya, berarti ya tahun sekarang gantinya ya silahkan aja. Ya, Allah alam. Coba Pak. Ah, ya. demikian Ah, ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.